Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah kelas 6? Semoga anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan perlindungan, serta diberikan keselamatan. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk belajar, ya. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk terus dapat belajar meskipun di era pandemi dengan segala keterbatasannya. Ustadz harapkan anak-anakku yang ada di rumah tidak menyurutkan niat untuk belajar, untuk tetap menambah, ya, menambah ilmu, sehingga meskipun di tengah pandemi anak-anakku tetap, ya, kita harus tetap produktif, dalam artian tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan belajar. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk materi pertama kita akan memahami pengertian dari toleransi. Nah, toleransi artinya adalah saling menghargai antar sesama manusia dalam batasan-batasan yang diajarkan dalam Islam, atau bisa disebut dengan tasamuh. Sikap menerima atas hak-hak orang lain atas apa yang terjadi. Jadi, toleransi itu adalah bagaimana kita mampu menghargai perbedaan antara diri kita dengan orang lain. Beda dalam segi agama bisa, ataupun suku, ya, ras, nah, ataupun mungkin negara, ya. Jadi kalau misalkan yang namanya toleransi itu adalah sikap menghargai antar sesama dan tidak melihat, ya, melihat atau membeda-bedakan apapun, ya. Jadi meskipun berbeda, ketika kita membicarakan tentang toleransi, maka yang ada di situ adalah sikap menghargai. Nah, akan tetapi ada batasannya. Nah, nanti akan kita lihat batasan-batasan yang diajarkan dalam Islam terkait dengan toleransi itu apa saja. Nah, seperti yang ada dalam surat Al-Kafirun, ya, agamaku, ya, baik untukku, ya, agamamu baik untukmu. Jadi di situ artinya apa? Artinya tetap, ya, tetap menghargai perbedaan, dalam artian kita tidak boleh masuk ke apa yang menjadi ranah privasi dari orang lain. Jadi itu. Nah, seperti keyakinan, ya, agama. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini, ya, toleransi dalam Islam itu ada di 2 surat, ya. Sebenarnya banyak, akan tapi kita hanya membahas 2 surat. Yang pertama Al-Kafirun, menghargai atas hak orang lain akan tetapi tidak mengikutinya, ya, misalkan terhadap keyakinan kita masing-masing. Jadi tidak mengikuti, contohnya kita memiliki saudara atau teman, ya, teman yang dia non muslim, ya, tidak satu keyakinan dengan kita, ya. Mereka non muslim sedangkan kita muslim. Nah, batasannya di mana? Maka kita cukup menghargai mereka. Menghargai bagaimana? Contoh misalkan nih sedang membuat janji, ya, untuk bermain, ya. Ternyata ketika janjian hari Minggu,
Salah satu saudara kita yang non-muslim itu ibadahnya ada yang pada hari Minggu. Nah, ketika hari Minggu temanmu telat, ya, telat datang untuk main misalkan. Nah, di situ kita harus menerima, dalam artian tidak boleh memaksakan mereka karena mau janjian main tidak boleh beribadah, atau sebaliknya misalkan, ya. Jadi itu tidak boleh seperti itu. Nah, sikap yang benar yang harus kita ambil adalah tetap, ya, tetap memberikan hak mereka untuk beribadah, ya, di atas kita memiliki kepentingan, ya. Akan tetapi kita tidak boleh, ya, misalkan menghargai kita ikut beribadah dengan mereka, ya, ikut misalkan ke gereja. Nah, ini tidak boleh, ya, kita tidak boleh mengikuti. Akan tetapi kita hanya menghargai, silakan ketika mau main misalkan masih waktunya beribadah, maka beribadah. Begitupun dengan kita, begitupun dengan orang lain. Ketika kita waktunya sholat, misalkan lagi main, waktunya sholat duhur, maka kita harus tetap melaksanakan sholat duhur. Jadi itu tidak perlu kita atau memaksa orang lain untuk ikut, ayo ikut sholat duhur juga. Ya, padahal teman kita non muslim misalkan seperti itu. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Jadi itu ya. Nah, seperti yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 256, maka di situ kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti, ya. Jadi itu tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti, entah mengikuti dia suruh pindah agama, memaksa, gitu ya. Ya, memaksa orang lain untuk pindah agama, yuk ikut Islam saja, meskipun kita sebagai orang muslim tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi yang namanya toleransi itu tetap memberikan hak-hak yang harus mereka lakukan, misalkan terkait dengan keyakinan mereka, waktunya ibadah, ya, jadi seperti itu. Nah, untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya adalah menulis Quran surat Al-Kafirun beserta artinya, ya. Jadi silakan kalian tulis, nanti hasilnya dikirim ke Ustadz, ya. Jadi itu ke Ustadz pendamping, ya, Ustadz atau Ustadzah pendampingnya masing-masing atau guru keagamaan masing-masing. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh sikap toleransi, ya. Tidak membeda-bedakan suku. Jadi yang namanya toleransi itu tidak beda-bedakan, tidak memandang apapun, karena tujuannya adalah menghargai. Mau dari, misalkan kita dari suku Jawa, ada teman dari suku Madura, ya, misalkan dari Dayak, ya, atau dari suku-suku yang lain, ya, kita tetap menghargai bagaimana atau memberikan hak-hak yang harus mereka lakukan, tetap itu hak mereka. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tidak membedakan status sosial kaya atau miskin. Yang ketiga, dapat menghargai pilihan orang lain. Dan juga yang terakhir, harus bisa berdamai, ya. Jangan dijadikan 3 hal yang di atas ini, ya. Ya, mulai dari perbedaan suku, status sosial, kemudian tidak bisa menghargai orang lain, ini dijadikan sebagai bahan bumerang, ya. Kalau kita mengingat kita dalam di bawah satu kesatuan, yakni negara Indonesia. Jadi di Indonesia banyak sekali suku-suku, ya, termasuk agama itu banyak, ya. Jadi anak-anakku kita harus mengawali atau membuat, ya, meskipun berbeda suku, ya, atau berbeda status sosial, meskipun ada perbedaan pendapat antar kita dengan orang lain, tapi kita harus menciptakan kedamaian. Jadi itu. Oke, yang terakhir adalah sikap seorang muslim terhadap pemeluk agama lain. Yang pertama, tidak mengikuti proses ibadah mereka. Tadi Ustaz sudah sampaikan, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, tetap memberikan bantuan dan pertolongan terhadap pemeluk agama lain. Yang keempat, menjaga persaudaraan dengan pemeluk agama lain. Ya, itu adalah sikap tegas dari seorang muslim. Jadi kita seandainya diajak untuk ayo udah ikut
ikut sekali-kali ikut ke gereja, ikut beribadah di sana. Kita harus menolak, ya. Wajib untuk menolak, ya. Dan kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti kita, ya. Karena apa? Ketika kita memaksa, ya. Jadi di Islam itu tidak ada yang namanya maksa untuk masuk ke Islam, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau seandainya Allah memberikan hidayah, maka dia otomatis suatu saat akan masuk, ya, atau mencintai Islam. Jadi itu, ya. Tidak boleh memberikan tetap memberikan bantuan ataupun pertolongan terhadap pemeluk agama lain. Jadi jangan karena dia tidak seakidah dengan kita, kemudian ketika dia susah kita tidak mau menolong, ya. Jadi itu. Dan juga yang terakhir menjaga persaudaraan. Ini jelas, ya. Jadi itu ya anak-anakku yang solih dan solihah, perhatikan. Jadi yang namanya toleransi itu, ya, adalah menghargai hak-hak orang lain, menghargai apa yang menjadi hak-hak mereka. Jadi itu tidak perlu memaksakan mereka mengikuti kita, dan tidak perlu memaksakan kita harus mengikuti mereka. Jadi itu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah. Mungkin ini adalah sedikit materi ya untuk kali ini, yakni tentang toleransi. Ya. Terima kasih banyak anak-anakku yang soleh soleha. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan. Semoga kita disegerakan untuk bisa tatap muka, sehingga pembelajaran bisa lebih baik dan lebih maksimal. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.